Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Trirahmayanti. Saya dari mahasiswa Universitas Tulungagung, Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen. Di sini saya akan menerangkan metode pembelajaran yaitu departementalisasi biaya overhead UMKM Angkringan. Nah, sebelumnya video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester akuntansi biaya yang diampu oleh Ibu Heni Rahmawati. Oke, yang pertama kita akan membahas slide ke-1, yaitu konsep departementalisasi dan biaya overhead. Sebelumnya sudah saya jelaskan di video yang pertama tentang pengertian departementalisasi dan biaya overhead. Nah, ini kita akan ulang kembali ya, bahwa term departementalisasi sendiri adalah proses pembagian suatu organisasi atau perusahaan menjadi beberapa unit atau departemen yang lebih kecil berdasarkan fungsi, produk, atau wilayah. Masing-masing departemen tersebut memiliki tanggung jawab dan tujuan yang spesifik. Nah, di dalam judul yang saya ambil, yaitu saya mengambil contoh angkringan, di mana angkringan sendiri dapat dibagi menjadi beberapa departemen. Seperti satu departemen produksi, yaitu bagian dapur. Biaya overhead-nya seperti gas, listrik, peralatan masak, bumbu-bumbu, dan juga bahan pengemas. Yang kedua ada departemen penjualan, yaitu biaya overhead-nya ada kasir, mesin kasir, kantong plastik, biaya promosi, biaya listrik untuk area kasir. Yang ketiga departemen pelayanan, di mana biaya overhead-nya ada gaji karyawan yang melayani pelanggan, biaya kebersihan peralatan makan, dan yang terakhir yang keempat yaitu departemen umum, biaya overhead-nya seperti sewa tempat, listrik, air, internet, keamanan, dan biaya perbaikan. Next, untuk slide selanjutnya, yaitu pengertian dari biaya overhead. Biaya produksinya tidak dapat diidentifikasi secara langsung dengan suatu produk atau jasa. Biaya ini mendukung proses produksi secara keseluruhan, tetapi tidak bisa dibebankan langsung ke produk tertentu. Nah, biaya overhead sendiri ada dua nih, yaitu yang pertama ada biaya langsung, yaitu biaya yang dapat diidentifikasi secara langsung dengan suatu produk atau jasa. Contoh di angkringannya, yang pertama ada bahan baku seperti nasi, lauk sendiri ada ayam, telur, tempe, kayak gitu ya, minuman dan juga bumbu. Dan juga ada tenaga kerja langsung, yaitu gaji karyawan yang secara langsung terlibat dalam produksi makanan. Dan yang kedua ada biaya tidak langsung, yaitu biaya yang tidak dapat dikaitkan langsung dengan suatu produk, seperti sewa tempat, listrik, air, gas, gaji karyawan non-produksi, seperti kasir ataupun cleaning service, dan juga biaya perbaikan peralatan, biaya telepon, dan lain-lain. Ya, ada biaya overhead di angkringan siapa saja sih? Biaya overhead di angkringan itu ada dua, yaitu biaya tetap dan juga biaya variabel. Di mana biaya tetapnya sendiri ada satu, sewa tempat, yang kedua ada gaji karyawan tetap, yang ketiga ada asuransi, yang keempat ada pajak, dan kelima ada biaya depresiasi peralatan. Nah, untuk yang biaya variabelnya, yang pertama ada listrik, yang kedua ada air, yang ketiga ada gas, yang keempat ada biaya bahan bakar kendaraan jika ada pengiriman. Nah, itu adalah salah satu contoh angkringan atau foto angkringan yang saya buat judul dalam pada pembelajaran kali ini. Selanjutnya yaitu metode perhitungan biaya overhead angkringan. Nah, metodenya itu ada tiga. Yang pertama ada metode langsung. Konsepnya yaitu biaya overhead dialokasikan langsung ke departemen atau produk yang paling bertanggung jawab atas timbulnya biaya tersebut. Contohnya, jika ada biaya perbaikan khusus untuk mesin pemanggang, maka biaya tersebut dialokasikan langsung ke departemen produksinya. Yang kedua ada metode prorata, yaitu konsepnya biaya overhead dialokasikan berdasarkan proporsi tertentu, misalnya berdasarkan luas area, jumlah karyawan, atau nilai aset. Contohnya yaitu biaya sewa tempat dialokasikan ke masing-masing departemen, seperti produksi, kasir, dan lain-lain, berdasarkan proporsi luar area yang digunakan. Yang ketiga ada metode aktivitas, yaitu konsepnya biaya overhead dialokasikan berdasarkan aktivitas yang menyebabkan timbulnya biaya tersebut. Contohnya di angkringan yaitu biaya depresiasi peralatan dapur dialokasi jumlah jam penggunaan peralatan tersebut. Masuk pada perhitungan biaya overhead dan departementalisasi. Sebuah angkringan sederhana dengan menu utama nasi botok, yaitu data yang tersedia. Yang pertama ada luas area, di mana luas area dapur sendiri 5 meter persegi, bagian kasir 2 meter persegi, ruang makan 10 meter persegi, jadi totalnya 17 meter persegi. Yang kedua yaitu biaya sewa, sebanyak 1.800.000 per bulan. Untuk biaya listrik, air, dan kebersihan sudah include menjadi satu, yaitu 150.000 per bulan. Dan yang keempat ada gaji karyawan, satu orang
itu sebagai kasir dan juga sebagai koki dengan gaji 1 juta per bulan. Dan ada biaya gasnya 200.000 per bulan, biaya lain-lain seperti sampah, telepon, internet sebanyak 100.000 per bulan. Jadi total biaya overhead per bulannya adalah 3.250.000 didapat dari area, biaya sewa, sampai dengan biaya lain-lain. Nah, untuk selanjutnya itu alokasi biaya overhead didasarkan pada luas area. Di sini kita menggunakan metode pro rata ya. Jadi yang pertama ada dapur, di mana dapur sendiri luas areanya 5 meter persegi dibagi dengan 17, di mana 17 itu adalah total keseluruhan dari luas area. Dikalikan 3.250.000 yaitu dari total biaya overhead dan menghasilkan 955.881 rupiah. Yang kedua ada kasir, yaitu di mana luasnya 2 meter persegi dibagi dengan total keseluruhan luas area yaitu 17 dan dikalikan dengan total biaya overhead sebanyak 3.250.000 dan mendapatkan hasil 382.352 rupiah. Untuk yang ketiga yaitu ruang makan dengan luas area 10 meter persegi dibagi dengan total keseluruhan luas area 17 meter persegi dan dikali dengan total biaya overhead sebanyak 3.250.000 menghasilkan total 1.911.764 rupiah. Dan ini yang terakhir yaitu fungsi hasil perhitungan biaya overhead, di mana yang pertama yaitu untuk menentukan harga jual. Jadi, jika kita ingin mengetahui harga pokok produksi per porsi nasi botok, kita perlu menghitung nih beberapa proporsi biaya overhead yang dialokasikan ke produksi tersebut. Contoh misalnya, jika 80% biaya overhead dapur dialokasikan untuk produksi nasi botok, maka kita bisa menghitung biaya overhead per porsi nasi botok tersebut. Setelah itu nanti bisa kita tambahkan biaya bahan baku dan tenaga kerja langsung untuk mendapatkan harga pokok produksi. Kemudian kita tambahkan margin, keuntungan yang diinginkan untuk menentukan harga jual. Yang kedua yaitu mengevaluasi kinerja. Dengan membandingkan biaya overhead yang sebenarnya dengan anggaran, kita dapat mengetahui apakah ada biaya yang membengkak. Misalnya, jika biaya listrik ternyata lebih tinggi dari yang dianggarkan, kita bisa mencari solusi untuk menghemat. Kita juga bisa membandingkan biaya overhead per unit produk, misal per porsi nasi botok, untuk melihat apakah ada peningkatan atau penurunan efisiensi. Yang terakhir, yang ketiga, ada mencari cara mengurangi biaya, yaitu setelah mengetahui alokasi biaya overhead, kita bisa mengidentifikasi area mana yang memiliki potensi penghematan. Misalnya, jika biaya listrik di dapur terlalu tinggi, kita bisa mencari alternatif peralatan yang lebih hemat energi atau mengubah kebiasaan penggunaan listrik. Oke, yang terakhir ada kesimpulan, di mana departementalisasi biaya overhead sendiri merupakan alat yang sangat berguna bagi UMKM angkringan untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan pengambilan keputusan. Dengan menerapkan sistem ini, UMKM angkringan dapat tumbuh dan berkembang secara lebih berkelanjutan. Nah, itu tadi adalah beberapa penjelasan terkait dengan departementalisasi biaya overhead UMKM angkringan. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat dan juga bisa membantu UMKM angkringan atau individu yang ingin mendirikan UMKM angkringan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Happy for watching.